Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescentia Cindy Mebanera, NIM saya F10812410005. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keilmuan dan Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada saat ini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas Ibu Doti, yaitu konsep dasar IPS. Selamat menyaksikan. Pada yang pertama ini kita akan membahas tentang urgensi dari konsep dasar IPS SD bagi calon guru sekolah dasar. Yang pertama ada pembentukan karakter dan pengetahuan. IPS membantu mahasiswa PSG SD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, memahami kehidupan bermasyarakat secara mendalam, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini membentuk karakter dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang efektif. Yang kedua, ada pengembangan kemampuan sosial. Konsep dasar IPS meningkatkan kemampuan bersosial, kesadaran akan bermasyarakat, dan kemampuan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting bagi calon guru yang akan mengajar anak-anak di sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah itu peningkatan dan pemahaman budaya. IPS membantu siswa memahami karakter keragaman budaya di Indonesia yang sangat penting dalam masyarakat multikultural. Guru yang memahami IPS dapat mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan berbudaya, ras, dan agama. Dengan demikian, konsep dasar IPS SD sangat penting bagi calon guru sekolah dasar karena membantu mereka memahami dan mengembangkan pengetahuan karakter dan kemampuan sosial yang ada di lingkungan sekitar mereka, dan ini merupakan efektif untuk menjadi calon guru yang efektif. Materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan fakta, konsep, prosedural, dan metakognis. Nah, pertama itulah pengertian fakta. Fakta adalah kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi tanpa direkayasa. Nah, kita bisa mengambil contoh, misalnya saya melihat berita di kota A sedang terjadi banjir bandang, dan itu merupakan fakta karena pada umumnya kalau ada terjadi sesuatu, pasti yang reporter yang akan memberitakan berita itu akan pergi ke tempat kejadiannya langsung, dan itu benar adanya terjadinya banjir bandang di kota A tersebut. Nah, untuk yang kedua itu adalah pengertian konsep. Konsep adalah berkaitan dengan klasifikasi, kategori, prinsip-prinsip, generalisasi, teori, model, struktur, pengertian, rancangan, dan definisi. Nah, konsep tuh ditandai dengan kemampuan mengklasifikasi data, mengumpulkan data, mengenali prinsip-prinsip, menguasai teori, menunjukkan contoh. Nah, konsep ini kita bisa mengambil contoh, misalnya di rumah saya lantai saya ini kotor. Nah, saya ini tahu kalau lantai yang kotor ini merupakan menjadi sumber penyakit, dan saya juga perlu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar saya agar terjadi hidup sehat. Dan saya tahu kebersihan merupakan sebagian dari iman, dan saya harus membersihkan lantai rumah ini agar lantai rumah ini terhindar dari debu dan kita bisa nyaman di rumah tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian prosedur. Prosedur adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau memecahkan suatu masalah. Nah, ini kita bisa ngambil contoh bagaimana sih langkah-langkah untuk memasak nasi goreng. Nah, itu merupakan salah satu contoh prosedur yang bisa kita ambil. Nah, untuk selanjutnya itu pengertian metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui. Nah, ini kita bisa contohkan bagaimana sih siswa-siswa memiliki kesadaran berpikir kalau mereka itu sebagai siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dari jadwal yang udah guru tentukan,
atau tenggat waktu tugas yang harus mereka kumpulkan. Nah, jadi di situ mereka berpikir mereka tuh harus mengumpulkan tugas mereka dengan tepat waktu. Nah, sekarang adalah perbedaan. Fakta itu informasi yang konkret dan kebenarannya dapat dibuktikan. Konsep yaitu kategori yang memberikan makna terhadap berbagai fakta. Prosedur yaitu tahap atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Metakognitif berkaitan dengan cara pengelolaan berpikir. Pada materi yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep, ciri-ciri konsep, dan hubungan fakta dengan konsep. Yang pertama itu adalah pengertian konsep. Nah, arti konsep adalah sesuatu yang masih abstrak, berisi rancangan, ide, pernyataan berkaitan dengan berbagai hal, baik itu penelitian ilmiah, kegiatan tertentu, ataupun sebuah bisnis yang dibuat sebelum memulai sesuatu. Yang kedua adalah ciri-ciri konsep. Yang pertama itu adalah abstrak. Konsep merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, atau kegiatan yang tidak dapat dilihat secara fisik. Ciri yang kedua adalah kumpulan karakteristik. Konsep merupakan kumpulan benda-benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. Yang ketiga adalah personal. Pemahaman orang tentang konsep itu dapat berbeda-beda, sehingga konsep ini sifatnya itu personal. Dan yang keempat itu ciri-cirinya konsep buah dari proses belajar dan pengalaman. Nah, apa sih hubungan fakta dengan konsep? Nah, fakta konsep titik awal. Fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Dari beberapa konsep yang saling berkaitan, kita dapat membentuk suatu generalisasi. Nah, yang kedua itu konsep sebagai penggolongan fakta. Konsep digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan fakta yang memiliki kesamaan seperti properti. Dengan demikian, konsep membantu memahami dan mengasah fakta-fakta tersebut. Yang materi keempat ini yaitu tentang prosedur pembentukan konsep. Nah, pembentukan konsep itu yang pertama bisa melalui berpikir induktif. Nah, pembentukan konsep sering dimulai dengan pengamatan dan pengumpulan data yang spesifik. Nah, dari data-data tersebut, seseorang dapat mengidentifikasi pola karakteristik yang umum. Nah, sehingga membentuk suatu konsep yang abstrak. Yang kedua itu penggunaan definisi. Untuk menunjukkan suatu konsep tertentu digunakan batasan atau definisi. Nah, definisi ini membantu membatasi dan mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Yang ketiga itu pengalaman dan interaksi. Nah, konsep diri misalnya terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Proses ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan pengembangan kesadaran diri. Yang pengumpulan dan klasifikasi konsep dapat dibentuk melalui proses penggolongan dan klasifikasi objek-objek atau ide-ide berdasarkan karakteristik yang sama atau mirip. Ini memungkinkan pembentukan kategori-kategori baru dan memahami hubungan antara konsep-konsep. Yang kelima itu yaitu tentang ruang lingkup dan konsep esensial sosiologi. Nah, ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar, pengajian, kemasyarakatan. Nah, menurut buku Ada Apa Sosiologi yang dilansir Kemendikbud, ruang lingkup sosiologi adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau antara kelompok dan kelompok. Nah, yang kedua itu ruang lingkup sosiologi itu meliputi yang pertama itu kedudukan dan keperanan sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan kemasyarakatan. Yang kedua itu nilai dan norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam interaksi sosial. Yaitu perubahan sosial budaya berlangsung karena faktor internal maupun eksternal. Masyarakat, kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, masalah-masalah sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini adalah 10 konsep esensial sosiologi. Yang pertama itu struktur sosial. Konsep ini meliputi kaidah-kaidah atau norma sosial, lembaga sosial, dan lapisan sosial. Nah, yang kedua yaitu sistem sosial. Konsep ini merupakan proses terstruktur yang menunjukkan hubungan sosial individu dan kelompok dalam sistem lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu proses sosial. Konsep ketiga adalah proses sosial. Konsep ini diartikan sebagai pengaruh timbal balik dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu lembaga sosial. Konsep lembaga sosial atau pranata sosial merupakan hubungan antara nilai dan norma-norma untuk mewujudkan kehendak sosial. Nah, yang kelima yaitu organisasi sosial. Nah, organisasi sosial adalah hubungan kerjasama antar individu yang mengoreksikan pola perilaku anggota untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang keenam yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur dan lapisan sosial serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang ketujuh ada individual. Konsep individual diartikan sebagai hubungan sosial yang terjadi antar pribadi dengan pribadi lainnya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan yaitu masyarakat. Konsep ini diartikan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama untuk berinteraksi dan mencapai kepentingan bersama. Yang kesembilan yaitu kelompok. Kelompok merupakan himpunan masyarakat atau kumpulan individu saling berinteraksi satu sama lain. Yang ke-10 yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan individu yang berinteraksi di dalam daerah tertentu.